sehat dan semangat untuk kita semua. Saat ini kami dari WPI kami berada di rumah kediaman Bapak Pendeta Dr. Gede Widiada yang sudah berpengalaman di bidang keuangan selama 20 tahun lebih. Shalom Pak Gede, selamat siang. Shalom. Dan beliau ya didampingi oleh istri tercinta Ibu Ketut Aryani. Selamat siang Ibu. Shalom siang. Saat ini kita akan berbincang bersama dengan Pak Gede tentang bagaimana mengelola keuangan pribadi atau keuangan keluarga. Ya Pak, selamat siang Pak. Menurut Bapak, bagaimana cara mengelola keuangan pribadi atau keuangan keluarga supaya bisa lebih baik, supaya bisa menjadi berkat gitu Pak? Ya, Shalom. Sebelum saya menjawab, maka saya menyapa dulu kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana mengelola keuangan pribadi atau keluarga itu secara bijak. Nah, jawabannya adalah sederhana. Jadi yang pertama, bagaimana kita mengelola pengeluaran itu secara bijak. Nah, hal yang paling dominan yang menentukan keberhasilan mengelola keuangan pribadi atau keluarga adalah letaknya di pengeluaran. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita kreatif untuk mendapatkan penghasilan yang baru atau penghasilan tambahan. Karena lazimnya kalau seorang pekerja dia mendapatkan yang namanya penghasilan tetap. Nah, penghasilan tetap itu sudah diukur setiap bulannya. Nah, sebab itu harus kreatif bagaimana untuk mendapatkan tambahan dari penghasilan yang sifatnya tidak tetap. Nah, kalau sebagai pengusaha juga sama. Saya selalu menyarankan kalau dia seorang pengusaha, dirinya sendiri mesti digaji supaya dia bisa ukur ya, karena banyak pengusaha di mana hasilnya itu tidak jelas. Kenapa? Karena sering mengambil uang dari modal kerjanya. Sebab itu pengelolanya juga harus digaji. Nah, kalau dia ingin mendapatkan penghasilan yang lebih, maka dia harus kreatif untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Seperti itu. Baik Pak, saya mau bertanya Pak. Tadi kan Bapak bilang bahwa kita harus kreatif dalam mencari pendapatan lain selain apa yang sudah kita dapat. Nah, untuk kami yang bekerja ini Pak, kan sudah dipatokin 8 jam bekerja. Nah, bagaimana Pak caranya atau kiat-kiatnya kita mau minta tolong Bapak memberikan jawaban supaya kita tuh bisa mencari pendapatan lain, tambahan ya. Masukan kita. Ya, terima kasih. Bahwa supaya kita kreatif di dalam mencari penghasilan tambahan, pertama kita harus sadar bahwa setiap manusia itu punya waktu 24 jam. Tapi yang membedakan satu orang dengan orang lain adalah dia itu bijak mengelola waktu. Nah, yang kedua, setiap orang itu diberikan talenta yang berbeda-beda atau diberikan bakat yang berbeda-beda. Nah, untuk mendapatkan penghasilan tambahan, pergunakanlah talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Bakat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Contohnya, kalau ibu-ibu talentanya membuat kue, talentanya membuat makanan-makanan tertentu ya untuk dia bisa jual. Kemudian talentanya juga mungkin soal jarit menjarit. Kemudian talentanya mungkin soal dekor mendekor. Talentanya apalagi ya, soal buat pernak-pernik tertentu sehingga itu bisa menghasilkan uang tambahan. Tapi yang kedua, selain talenta, untuk dapat
menghasilkan penghasilan tambahan adalah dengan cara mengupgrade kemampuan diri. Contoh begini, kenapa banyak orang penghasilannya itu dari tahun ke tahun tidak ada tambahan? Kenapa? Karena tidak terupgrade. Nah, akibat tidak terupgrade, tidak ada kinerja. Akibat tidak ada kinerja, tidak ada promosi di dalam dirinya. Nah, oleh karena itu, bagi yang bekerja, yang 8 jam itu, dia harus mampu untuk mengupgrade dirinya terus-menerus. Sehingga kinerjanya makin bulan makin naik, makin tahun makin naik, sehingga penghasilan pun juga bisa makin bertambah-tambah. Nah, ini yang dimaksudkan. Jadi ada dua sisi. Pertama, mengembangkan talenta atau bakat, tetapi mesti di luar jam kerja. Tidak mencuri jam kerja itu sendiri. Tapi yang kedua, mengupgrade diri sendiri sehingga kita dapat menunjukkan kinerja kita kepada perusahaan di mana kita bekerja, kinerjanya tambah naik sehingga kita dipromosikan, penghasilannya bertambah. Demikian. Baik Pak, jadi bagaimana cara kita mengimplementasikannya Pak? Ya, untuk mengimplementasikan yang dua ini ya, tadi saya katakan pertama kita harus bijak mengelola pengeluaran, dan yang kedua kreatif untuk mendapatkan penghasilan tambahan sebagai penerimaan kita. Implementasinya adalah dengan membuat anggaran yang konsisten. Jadi si pengatur uang dalam keluarga itu harus membuat anggaran secara konsisten. Saya berikan contoh ya bagaimana kami secara pribadi dan keluarga mengelola keuangan ya dengan membuat anggaran. Nah, setiap anggaran itu pasti ada unsur yang namanya penerimaan. Nah, penerimaan ada yang sifatnya tetap dan ada yang sifatnya variabel. Nah, ini harus di-maintain. Nah, kemudian yang kedua adalah pengeluaran. Nah, sekarang pengeluaran itu apa saja? Karena kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan sebagai orang yang percaya kepada firman Tuhan, kita mesti mendahulukan kehendak Tuhan supaya sumber-sumbernya itu dibuka oleh Tuhan. Ya, sumber-sumber berkat itu kan dari Tuhan semuanya. Jadi kita mesti kembalikan dulu kepada Tuhan. Nah, pengeluaran apa saja komponennya? Yang pertama adalah persepuluhan. Jadi 10% dari jumlah penerimaan kita. Kemudian yang kedua yaitu tabungan. Ya, tabungan kalau kami 10% dari total juga penghasilan kami. Kemudian yang ketiga adalah sosial. Ya, kita perlu berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Jadi kami anggarkan 5%. Coba dari perpuluhan, kemudian tabungan, kemudian ada sosial, itu sudah 25%. Tinggal 75%-nya. Nah, yang 75%-nya inilah kami kelola dengan baik. Sehingga kami tetap dapat mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. 10% sejatinya bukan 10% miliknya Tuhan, 100% itu miliknya Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan yang memberkati kita, maka berkat itu tidak ada. Kita boleh bekerja keras tapi tidak ada hasilnya dengan maksimal. Nah, jadi kami dapat mengembalikan miliknya Tuhan. Kami juga dapat menabung, dan kami juga dapat berbagi kepada orang yang membutuhkan atau patut ditolong. Nah, 75% kami kelola dengan bijak. Nah, itu sebabnya untuk dapat mengelola 75% itu kita perlu penguasaan diri. Coba saya mau ungkapkan beberapa ya penguasaan diri kita. Miliki sikap hidup hemat dan sederhana, atau miliki rasa cukup.
manusia itu nggak pernah cukup. Tapi kalau bukan kita yang mengatakan cukup, maka dia tidak akan pernah cukup. Berapapun penghasilan Bapak Ibu tidak akan pernah cukup. Berapapun kekayaan Bapak Ibu nggak akan pernah cukup. Dari kitalah yang mengatakan cukuplah sekian. Itu sebabnya miliki sikap hidup hemat dan sederhana. Hemat itu bukan pelit. Hemat itu mengeluarkan tepat pada waktunya. Tapi yang kedua, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini penting. Nah, sebab masing-masing sudah Tuhan jatahkan. Ya, katakanlah saya ini kan jadi hamba Tuhan, jadi guru, dosen, begitu. Tuhan itu sudah jatahkan kepada saya. Jadi saya harus cukup dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya nggak boleh bandingkan dengan pengusaha A, dengan profesional B, dengan konglomerat C. Nggak boleh saya bandingkan diri saya dengan mereka. Nah, kemudian apa? Berpikirlah sebelum membeli. Nah, ini penting ini. Kira-kira perlu nggak saya beli? Kalau nggak perlu ya nggak perlu dibeli gitu. Misalnya di rumah sudah punya, kalau ibu-ibu nih udah punya sepatu misalnya 15 pasang, masih bisa dipakai semua, ya nggak perlu beli lagi gitu ya. Punya tas misalnya 20 gitu ya di rumah, ya nggak perlu dibeli lagi. Kan lebih baik ditabungkan uangnya itu. Nah, itu contohnya ya. Kemudian apa? Hindari atau kurangi frekuensi kunjungan ke pusat-pusat pembelanjaan. Nah, ini penting karena kalau kita sering mengunjungi pusat-pusat pembelanjaan, maka kecenderungan hati kita jadi konsumer. Nah, konsumerisme lagi kita. Nah, sekarang mungkin di masa pandemik ini kan kita jarang berkunjung nih ke pusat pembelanjaan. Tapi ada pusat pembelanjaan yang ada di depan kita. Online ini. Nah, online ini apa yang bagus? Apa yang bagus? Bukankah ini mall di depan kita? Nah, jadi maksud saya hindari, kurangi pergi ke pusat pembelanjaan dalam arti mall begitu atau pasar tertentu. Juga hindari untuk kita mengunjungi yang online itu terlalu sering. Sesekali boleh lah, misalnya ini mau lebaran, ini ada diskon apa, boleh. Setelah itu udah tutup, udah usah lihat-lihat lagi, misalnya begitu. Tadi kan ada contoh mengelola pengeluaran, salah satu diantaranya adalah hidup hemat dan sederhana. Kadang-kala kalau kita hidup hemat dan sederhana itu seringkali orang mendiskreditkan kita pelit. Nah, coba Bapak bisa kasih pandangan kepada ibu-ibu yang ada supaya lebih paham apa sih perbedaan hidup hemat, sederhana, dan pelit. Ya, terima kasih. Nah, hemat dengan pelit itu sangat berbeda. Ya, kalau hemat mengeluarkan pada waktunya. Contoh, bayar listrik, ya kita harus keluarkan, nggak boleh pelit. Ya kalau pelit kita bisa dicabut nih listriknya. Kemudian bayar air, kemudian bayar telepon, ya harus tepat pada waktunya ya. Hemat, intinya bahwa hemat itu dikeluarkan tetapi tepat pada tujuannya. Nah, kalau pelit mau tujuan atau tidak, dia sukar untuk dikeluarkan. Ya, contoh ya, kalau saya pernah perhatikan orang pelit begini ya, pakai sandal ya, sandalnya udah robek-robek tapi dia nggak mau beli. Nah, ini kan itu pelit. Pakai misalnya pakaian nih, maaf ya, pakai pakaian di sini udah robek-robek, udah cacat begitu. Tapi dia nggak mau beli yang baik gitu loh, yang baru, tetap aja itu dipakai. Nah, itu pelit. Gitu, ya. Kemudian listrik misalnya, rumahnya hanya ada 10 watt begitu kan. Nah, 10 watt dibiarkan remang-remang seperti itu. Nah, itu bukan hemat tapi pelit. Nah, saya kira kalau rumah itu remang-remang 10
kuat begitu ya mata cepat rusak, kita tidak bisa membaca dan segala macam. Nah itu pelit begitu. Jadi yang sewajarnya saja tapi tidak berlebih-lebihan, itulah yang disebut hemat dan juga pelit. Bedanya sangat jauh. Nah, terima kasih Pak. Oke Pak Gede, tadi Bapak mengatakan bahwa kita harus bijak dalam mengelola pengeluaran. Nah, karena banyak orang yang tidak dapat mengelola uangnya dengan baik. Nah, bagaimana caranya Pak untuk mengelola pengeluaran dengan baik? Ya, terima kasih. Bagaimana kita bijak mengelola pengeluaran? Masalah mengelola keuangan itu selalu ada masalah non teknis dan masalah teknis. Nah, saya akan jawab dulu masalah non teknisnya. Mengapa banyak orang tidak bijak mengelola pengeluarannya? Saya beri contoh ya. Pertama itu karena ada gaya hidup konsumerisme. Nah, apa itu gaya hidup konsumerisme? Adalah gaya hidup yang kecenderungannya hanya untuk membeli barang-barang yang tidak produktif. Contoh gitu ya, dia membeli misalnya pakaian yang berlebihan, aksesori yang berlebihan, kemudian membeli hal-hal yang sifatnya konsumerisme. Jadi dia bukan kebutuhan primer, tapi dia adalah kebutuhan sekunder. Nah, yang kedua adalah yang mempunyai satu gaya hidup, ya, artinya hidup yang selalu ingin bergaya, begitu ya. Dia tidak mau ketinggalan. Orang pakai HP baru, dia juga ingin pakai HP baru. Orang ada mobil baru, dia ingin pakai mobil baru. Kemudian orang pakai tas yang baru, dia kepingin juga tas yang baru, seperti itu. Sehingga pengeluarannya tidak terkontrol. Tapi faktor yang ketiga yang non teknis adalah karena tidak adanya prioritas di dalam berbelanja. Yang mana primer, yang mana sekunder. Nah, seperti itulah mengapa banyak orang mengalami kesulitan di dalam mengelola pengeluarannya secara bijak. Ya Pak, ada pertanyaan berikutnya Pak. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara kita mengelola kalau kita punya uang lebih, misalnya ada dana pensiun, dana hari tua. Nah, bagaimana cara kita mengalokasikan dana tersebut agar bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bagi kita? Terima kasih Pak. Ya. Jadi kalau kita punya uang lebih begitu ya, katakanlah nominalnya 10 juta gitu ya. Nah, mau diapakan ini yang 10 juta ini supaya dapat penghasilan? Ya, sederhana juga. Sederhananya yang pertama, tentu kita tidak habiskan semuanya untuk, kalau kita mau jualan misalnya ya, jualan tertentu karena kita hobi atau talenta, tentu kita tidak habiskan seluruhnya. Artinya kalau kita mau investasikan uang itu, jangan menaruh dalam satu investasi tertentu, atau jangan menaruh telur di dalam satu keranjang. Kalau pecah ya semuanya pecah. Nah, jadi katakanlah 10 juta, yang 5 juta itu kita bisa simpan dalam bentuk apa? Deposito. Tapi kita tahu kan deposito itu bunganya rendah, tapi relatif lebih aman karena mungkin kita sudah tua, nggak perlu cari yang risiko tinggi kan. Mungkin 5 juta di deposito dengan bunga 6%. Tapi 5 jutanya kita bisa kelola, misalnya menyalurkan hobi kita, talenta kita. Misalnya sebagai wanita membuat kue, membuat jahit menjahit tertentu, sehingga dari yang 5 juta ini dapat menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Contoh ya, kalau kita jualan makanan atau minuman, kan setidak-tidaknya kita dapat margin atau laba itu kurang lebih antara 30 sampai 40% bersih.
Kalau kita punya modal 5 juta untuk membuat makanan minuman, kita kan dapat itu 30 sampai 40%. Kira-kira berapa? Anggap 30%-nya lah yang paling kecil. 30% dari kali 5 juta itu 1,5 juta. Itulah penghasilan. Jadi kalau setiap hari kita bisa putar 5 juta, mendapatkan 30%, maka setiap hari penghasilan kita menjadi 1,5 juta tambahan. Jadi sambil di rumah, sambil masak, kemudian kita pakai online untuk memasarkannya, dapat 1,5 juta tanpa membuang-buang waktu kita. Nah, seperti itu hal yang sederhana. Nah, terlepas dari semuanya itu, yang paling penting ada kemauan. Nah, kemauan, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Nah, demikian. Terima kasih ya Pak. Ya, menyambung yang tadi Pak, ada satu lagi yang terakhir Pak. Jadi saat ini kita melihat ada fenomena investasi dalam bentuk Bitcoin, kripto dan yang lain-lainnya, saham. Nah, menurut Bapak itu bagaimana Pak? Apakah kita boleh melakukan hal itu Pak? Ya, kita kembali lagi, sifat investasi itu kita harus tahu cara bekerjanya. Nah, kalau kita tidak tahu cara bekerjanya daripada investasi, lebih baik kita pilih investasi yang risikonya rendah. Tapi prinsipnya, kalau risiko tinggi, maka penghasilannya tinggi, profitnya tinggi. Kalau risikonya rendah, maka penghasilan atau labanya akan rendah. Itu adalah prinsipnya. Nah, sekarang kalau kita tidak mengerti cara investasi itu bekerja, bagi saya pribadi, saya lebih baik tidak bermain di investasi yang caranya saya tidak mengerti. Nah, contohnya ya, saya mengerti cara bekerjanya tabungan, saya mengerti cara kerjanya deposito, kemudian reksadana, kemudian obligasi misalnya, kemudian sertifikat Bank Indonesia, saya mengerti cara seperti itu. Jadi saya lebih banyak bermain pada investasi yang saya mengerti. Nah, tapi akan sangat berisiko kalau kita tidak mengerti cara kerjanya investasi tersebut, sehingga peluangnya kita bukan dapat untung, tapi dapat rugi kita. Tapi yang kedua, mesti hati-hati dengan lembaga-lembaga yang tidak resmi atau yang ilegal. Apakah lembaga ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan? Karena hari-hari ini banyak lembaga-lembaga yang seperti itu secara online, sehingga banyak masyarakat dirugikan oleh karena ulah mereka yang tidak baik seperti itu. Nah, jadi kembali lagi kesimpulannya, kalau kita mau bermain di investasi, kita harus mengerti bagaimana cara bekerjanya investasi tersebut, Cara kerja. supaya kita tidak ditipu oleh investasi tersebut, ya, karena kita tidak mengerti bagaimana cara kerja. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Demikianlah wanita-wanita Kristus, talk show bincang-bincang kita bersama dengan Pak Gede tentang bagaimana kita mengelola keuangan kita agar keluarga kita menjadi lebih baik, agar keluarga kita menjadi sejahtera. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gede dan Ibu yang telah memberikan waktunya dan penjelasannya yang sangat bermanfaat bagi kita, khususnya kaum wanita. Biarlah dapat menjadi berkat, dapat mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mendengarnya dan dapat kita praktekkan bagi keluarga kita masing-masing. Seperti Amsal 14 ayat 1 yang mengatakan bahwa perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Biarlah kita semua menjadi wanita-wanita yang bijak di dalam mengelola keuangan keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi sejahtera, keluarga kita dapat menjadi berkat, dapat menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa.